tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, sketsa grafik dari elips berikut. Ya, bentuk ini disebut dengan persamaan umum dari elips. Nah, kita ubah dulu ke bentuk baku. Ya, ada istilah bentuk umum, ada istilah bentuk baku. Nah, oke. Jadi sekarang coba kita buat X-nya dekat 7X kuadrat min 42X ditambah 16Y kuadrat min 32Y sama dengan 33. Ya, ruas kiri tambah 33, ruas kanan tambah 33. Jadi ini 0 ya. Oke, ruas kanan jadi 33. Ya, orang bilang 33-nya min 33 pindah ruas gitu ya. Nah, selanjutnya 7 dikeluarkan, X kuadrat dikurang. Nah, ini seolah-olah dibagi 7, ini juga dibagi 7. Ya, 42 dibagi 7 jadi berapa? Jadi 6. 6X ditambah 16 kurung ya. Jadi ini dibagi 16, maka dapatlah Y pangkat 2. Nah, ini juga dibagi 16, dapatlah min 2Y. Sama dengan 33. Nah, selanjutnya bentuk ini kita akan jadikan bentuk kuadrat sempurna. Ya, jadi 7 X kuadrat. Sorry, di sini caranya gini ya. Oke. X. Nah, jadi buat pola seperti ini ya. Ini diisi dengan apa? Diisi dengan setengahnya dari min 6. Setengahnya dari min 6 berapa? Min 3. Ini diisi dengan bilangan kuadrat dari 3. 3 kuadrat adalah 9. Ya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Nah, mari kita kuadratkan apa yang terjadi. Ini kalau dikuadratkan jadi apa? X kuadrat min 2 kali 3 kali X jadi min 6X. Ya. Lalu ditambah dengan 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan jadi berapa? 9. Nah, jadi kita menginginkan bentuknya seperti ini, gitu ya. Sedangkan bentuk yang kita dapat seperti ini. Berarti ada kelebihan sebesar 9. Nah, sehingga kita perlu kurangi dengan 9, gitu ya. Oke, nah ini kita hapus. Jadi ini kita kurang 9. Ditambah dengan 16. Nah, ini juga begitu. Y pangkat 2 dikurang sesuatu. Nah, ini diisi dengan apa? Setengah dari min 2. Setengah dari min 2 atau min 2 dibagi 2 min 1. Gitu ya. Ini diisi dengan kuadrat dari 1. Yaitu 1. Nah, mari kita cek. Y kuadrat min 2Y tambah 1. Nah, jadi ada kelebihan sebesar 1. Gitu ya. Kita maunya bentuknya begini. Tapi ada kelebihan sebesar 1 sehingga perlu dikurangi 1. Gitu ya. Oke. Hapus ya. Nah, sama dengan 33. Oke, nah ini sekarang kita kalikan, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Sehingga jadilah 7X min 3 pangkat 2 minus 63. Ditambah 16 kali ini, yaitu 16 Y min 1 pangkat 2, 16 kali 1 kali min 1 dapat min 16. Sama dengan 33. Nah, ini boleh kita tulis 7X min 3 pangkat 2 plus 16 Y min 1 pangkat 2. Nah, ini min 63 min 16 kita jumlahkan. Maka didapat minus 79. Sama dengan 33. Gitu. Nah, terus ruas kiri kita tambahkan 79. Ruas kanan kita tambahkan dengan 79. Nah, sehingga jadinya 7 X min 3 pangkat 2 ditambah 16 Y min 1 pangkat 2 sama dengan 108. Gitu ya. 108, 102, 112 ya. 112, 112. Nah, oke. Silakan adik-adik screenshot dulu. Atau jangan screenshot dulu ya. Ini ruas kiri, ruas kanan saya akan bagi dengan
112 gitu. Nah, ya, maka didapat apa? 7x min 3 pangkat 2 per 112 ditambah 16 kali y min 1 pangkat 2 per 112 sama dengan 1. Sama dengan 112 per 112. Nah, gitu ya. Oke. Nah, maka didapat persamaan elips. Oh, ini disederhanakan. Jadi berapa? Bagi 7. Ya, 112 dibagi 7. Dapat 1, 4, 2, 6 ya. Oke, berarti dapat 16. Nah, di sini 16. Terus ini kita bagi, dapat 7. Gitu ya. Oke, saya hapus. Jadi persamaan elipsnya akan berbentuk X min 3 pangkat 2 per 16 plus Y min 1 pangkat 2 per 7 sama dengan 1. Gitu ya. 1 dari mana? Ini kalau dibagi hasilnya 1. Baik, begitu ya. Silakan di screenshot dulu karena akan saya hapus. Akan saya pindahkan bentuk persamaannya menjadi persamaan baku. Ya, oke. Sudah dihapus ya. Saya hapus dulu. Baik, oke. Sekarang kita lanjut ya mencari titik pusat. Satu titik pusat. Ya, gimana cara mencari pusat elip? Nah, adik-adik perhatikan bentuk ini ya, bentuk ini dan bentuk ini. Jadi X min 3, dinolin ya, X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, berarti pusatnya 3 koma. Nah, terus kita perhatikan ini, Y min 1 sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. So, pusatnya 3,1 gitu. Nah, jadi kalau kita gambar di mana dia 3,1 di sini ya. Oke, titik pusat. Ya, silakan adik-adik mau screenshot boleh karena ini akan saya hapus. Oke. Nah, setelah pusatnya didapat, kita akan mencari titik apa dulu? Titik puncak dulu ya, jangan fokus ya, titik titik puncak. Nah, cara mencari titik puncak, kita kenali terlebih dahulu ini parabolanya parabola vertikal ataukah parabola horizontal gitu ya. Nah, gimana kita tahu? Cukup lihat bilangan di bawah X. Bilangan di bawah X ada 16, bilangan di bawah Y ada 7. Nah, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ada di bawah X. Nah, jadi elipsnya adalah elip horizontal begini ya, horizontal. Nah, di sini pusatnya gitu ya. Untuk mencari puncak, maka kita tarik garis horizontal dan kita tarik garis vertikal melalui pusat. Maka didapat puncak kanan, puncak kiri, puncak atas, puncak bawah gitu. Nah, oke, kita cari titik puncak. Puncaknya ada 4 ya. Nah, jadi untuk mencari puncak, adik-adik cukup masukkan X-nya 3 dulu ya. Masukkan, ganti X-nya dengan 3. Lalu Y-nya kita hitung. Nah, udah kita masukkan ke sini aja ya. Ganti jadi 3 kurang 3 pangkat 2 per 16. Ditambah Y min 1 pangkat 2 per 7 sama dengan 1. Nah, ini tentu saja 0 ya. Karena 3 kurang 3 itu 0. Dikuadratkan 0 dibagi 6 juga 0. Nah, gitu. Sehingga kita bisa menuliskan Y min 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 7 ya. Berarti 7 dia. Ini kalau saya tulis, oke, sebelum ini ya. Nah, per 7 sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus 7-nya kali ke situ ya. Sehingga jadi 7. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 7. Sehingga Y min 1 sama dengan plus minus akar 7. Jadi Y sama dengan 1 plus minus 7 gitu. Nah, jadi puncaknya adalah 3, sorry, ini akar 7 maksudnya ya. 1 plus akar 7 dan berapa? 3,1 min akar 7 gitu ya. Oke.
Nah, baik itu dapat puncak yang mana itu? Puncak vertikal ya, karena Y-nya yang berbeda. Kalau Y-nya berbeda berarti atas bawah. Oke. Nah, ini kira-kira di mana posisi gambarnya coba? Ini Y sama dengan 1 plus minus. Nah, kira-kira berapa nih 7 ini? 2 komaan ya, 2 koma anu ya, nggak mungkin 3 ya. Nah, jadi kalau 1 ditambah 2 itu 3, 3 lebih kira-kira ya. Nah, 3 lebih di sinilah kira-kira ya. Nah, ini jarak dari puncak ke pusat ke puncak berapa? 1, 2. Nah, 2 lebih dikit ya. Ayo, kita hitung ke bawah 2 lebih dikit ya. 1, 2. Nah, kira-kira di sini dia. 2 lebih dikit. Nah, gitu ya. Oke. Silakan hapus, silakan ada di screenshot. Nah, oke. Sekarang kita akan cari puncak kiri kanan. Nah, gimana cara mencari puncak kiri kanan? Ganti Y-nya dengan berapa? Ya, ganti Y-nya dengan 1. Ini ya, Y ganti dengan 1. Oke, Y sama dengan 1, maka kita dapatkan X min 3 pangkat 2 per 16 plus 1 min 1 pangkat 2 per 7 sama dengan 1. Perhatikan ini adalah 0, maka keseluruhan ini pasti 0. Nah, sehingga jadinya X min 3 pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Gitu. Sehingga X min 3 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Ruas kiri, ruas kanan dikali 16, maka dapat seperti ini. Lalu X min 3 sama dengan plus minus akar 16 sama dengan plus minus 4. Ruas kiri tambah 3, ruas kanan ditambah 3, sehingga jadilah X sama dengan 3 plus minus 4. Nah, berarti ada 2 kemungkinan, yaitu 7 atau min 1. Gitu. Nah, berarti puncaknya yang lain adalah 7, 7-nya dari sini ya, koma 1. Dan berapa? -1,1 gitu ya, -1,1. Nah, di mana dia? 7,1? 7,1 di sini. Ya, terus -1,1 di sini dia. Oke. Nah, dah. Sehingga elipsnya udah terbentuk. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Elip horizontal ya. Lonjongnya kiri kanan ya. Oke ya. Nah, gitu. Nah, baik, jadi sudah ketemu ya, titik puncak sudah ketemu. Sekarang kita cari titik fokus. Ya, akan saya hapus. Silakan adik-adik mau screenshot. Oke. Ini kita hapus. Nah, fokusnya ada di sebelah mana coba? Ya, adik-adik lihat aja lonjongnya ada di mana. Nah, sini lonjong ya, lonjongnya kiri kanan, maka fokusnya pasti ada di sini ya. Fokus 1, fokus 2, gitu ya. Fokus itu berkaitan dengan C. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Yang paling panjang itu adalah A kuadrat adik-adik ya. Ini adalah B kuadrat. Nah, jadi untuk yang ketiga kita mau mencari titik fokus. Nah, caranya gimana? Ya, di dalam elips selalu A kuadrat itu paling besar. Nah, jadi bentuk Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, A-nya adalah 16, B-nya adalah 7, tambah C kuadrat. Nah, sehingga C sama dengan 9. C kuadrat ya. Nah, berarti C sama dengan 3 ya. Harusnya plus minus 3 gitu ya. Jadi kita pilih yang nilai plus saja ya. Karena A, B, dan C itu selalu positif gitu. Sekarang fokusnya ada di mana? Nah, fokusnya karena ini yang berubah kiri kanan berarti X-nya yang berubah ya. Jadi X pusat plus minus C gitu ya. Jadi X pusatnya yang berubah, koma Y pusat gitu. Nah, itulah fokusnya. Sehingga fokusnya adalah X pusatnya tadi berapa? Ini ya, X pusat, ini Y pusat. Oke, 3 plus minus C, C-nya 3, oke, koma Y pusatnya berapa? 1, oke.
Sehingga fokus yang pertama adalah 3 tambah 3 6 ya. Lalu fokus yang kedua adalah 3 kurang 3 0,1 gitu ya. Nah, ini berarti fokusnya F1 adalah 6,1 dan F yang kedua adalah 0,1 gitu ya. Oke. Nah, di mana dia? 6,1 adanya di sini. Ya, ini fokus 1. Terus 0,1 adanya di sini ya. Oke. Fokus 2. Nah, gitu ya. Ya, silakan adik-adik mau screenshot dulu karena akan saya hapus. Ya, ini saya hapus. Nah, terus yang terakhir kita mau mencari panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor. Ya. Nah, untuk mencari panjang sumbu mayor, adik-adik perhatikan A kuadratnya ya. Jadi A kuadrat itu yang paling panjang. A kuadrat 16 berarti dapatlah A sama dengan 4 ya. Jadi panjang ya sumbu mayor. Oke, rumusnya adalah 2A. Nah, jadi sama dengan berapa? 2 kali 4 sama dengan 8 gitu ya. Nah, pada gambar ini sumbu mayor ini disebut dengan sumbu mayor adik-adik ya. Nah, itu disebut sumbu mayor. Berapa panjangnya? Nah, dari sini ke sini berapa yuk? Ya, ini kan -1, ini kan 7 ya. Oke, 7 dikurang -1 sama dengan 8. Nah, gitu ya. Penampilannya, tampakannya gitu ya. Oke, terus mencari sumbu minor, panjang sumbu minor ini ya. Caranya adalah ya sumbu minor berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan B. Jadi B kuadrat sama dengan 7 sehingga B sama dengan akar 7. Gitu. B sama dengan akar 7. Nah, oke. Terus yang mana itu sumbu mayor ini ya panjangnya ya. Oke, dari sini ke sini ya. Nah, tentu saja dari gambar kita agak susah melakukan perhitungan ya ini berapa berapa ya. Oke, agak susah kita ngelihatnya karena koordinatnya nggak pas, nggak bulat ya. Nah, oke, kita tulis di sini panjang sumbu. Oke, panjang sumbu minor sama dengan 2B sama dengan 2 akar 7 gitu ya. Oke. Jadi sumbu minor sudah, panjang sumbu mayor sudah. Nah, sketsa grafik juga sudah ya. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, adik-adik yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.